Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk dosen pengampu matkul psikolinguistik, Ibu dosen Mary Lapasau, dan selamat pagi teman-teman kelas 2A. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Saya dari grup 8, ada Muhammad Munir, Widya Trisnawati, dan Ayu Sahara, ingin mempresentasikan materi berjudul Gangguan Berbahasa. Gangguan berbahasa yaitu halangan atau rintangan saat menggunakan suatu bahasa. Berbahasa adalah proses mengeluarkan pikiran dan perasaan dari otak secara lisan dalam bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat. Manusia yang normal, fungsi otak dan alat bicaranya tentu dapat berbahasa dengan baik. Namun sebaliknya, bagi yang memiliki kelainan fungsi otak dan alat bicara lainnya, tentu mempunyai kesulitan dalam berbahasa. Gangguan berbahasa dibagi menjadi dua. Yang pertama, gangguan akibat faktor medis. Yang kedua, gangguan akibat faktor lingkungan. Menurut Siddhartha 1984, gangguan berbahasa itu dapat dibedakan menjadi 3 golongan. 1. Gangguan berbicara. 2. Gangguan berbahasa. 3. Gangguan berpikir. Gangguan berbicara yaitu berbicara merupakan aktivitas motorik yang mengandung modalitas psikis. Halangan atau hambatan yang dialami seseorang dalam proses berbicara yang disebabkan oleh beberapa faktor. 1. Gangguan mekanisme berbicara. 2. Gangguan akibat multifaktorial. 3. Gangguan berbicara psiogenik. Gangguan mekanisme berbicara akibat kelainan pada paru-paru, pita suara, lidah, rongga mulut, kerongkongan. Gangguan akibat multifaktorial, berbicara serampangan atau sembrono, berbicara dengan cepat dan artikulasi rusak. Biasanya kerusakan ini sebelum atau bisa juga terjadi sehabis terkena kelumpuhan ringan sebelah badan. Contohnya, silakan kalian baca sendiri. Selanjutnya, berbicara propulsif. Biasanya penyakit Parkinson, kerusakan pada otak yang menyebabkan otot menjadi gemetar, kaku, dan lelah. Saat bicara, artikulasinya sangat terganggu karena elastis otot lidah, otot wajah, dan pita suara sebagian besar lenyap. Kemudian suaranya mengecil, iramanya monoton, dan suara tersedat-sedat. Kemudian berbicara mutis atau mutisme. Gangguan mutisme ini tidak berbicara sama sekali. Sebagian besar mungkin mereka dianggap membisu, yaitu memang sengaja tidak mau bicara. Menurut Siddhartha 1982, mutisme ini mungkin suatu keadaan jiwa yang terganggu sejak lahir. Gangguan akibat psikogenik. Gangguan ini lebih ringan, variasi cara berbicara yang normal sebagai ungkapan dari gangguan mental. 1. Berbicara manja. 2. Berbicara kemayu. 3. Berbicara gagap. Gangguan berbahasa, dewasa maupun anak-anak, kita dapat mengetahui lebih banyak mengenai bagaimana kapasitas perkembangan pemerolehan bahasa yang normal. Selain itu, keistimewaan setiap penyimpangan akan menghantarkan kita pada pemahaman ke arah hubungan antar sistem bahasa yang berbeda. Misalnya, bahasa pada anak dengan keterbelakangan mental akan membuktikan tentang peran inteligensi dalam perkembangan bahasa. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah bahwa gangguan berbahasa berdampak pada dua hal. 1. Lambat dalam pemerolehan bahasa, di mana sebagai contoh, anak berusia 5 tahun memiliki kompetensi bahasa setara dengan anak usia 2 tahun. 2.
menyimpang dari bentuk baku di mana anak memperoleh bahasa dengan urutan yang berbeda dari kebanyakan anak, atau anak tersebut memiliki kemampuan yang sangat berbeda dari penutur asli bahasanya sendiri. Adapun jika ditinjau dari asalnya, gangguan berbahasa dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok. Gangguan berbahasa yang berkembang artinya gangguan akibat kelainan yang dibawa sejak lahir. Pada sebagian anak terjadi kesulitan dalam pemerolehan bahasa akibat kelainan tumbuh kembang. Gangguan berbahasa yang diperoleh artinya gangguan akibat operasi, stroke, kecelakaan, atau penuaan. Gangguan berpikir. Gangguan berpikir merupakan pembicaraan yang tidak logis, yaitu kata-kata yang diucapkan tidak dapat dimengerti. 1. Pikun atau demensia. 2. Schizofrenik atau berbicara terus-menerus. 3. Depresi. Gangguan lingkungan sosial. Faktor lingkungan adalah terasingnya seorang anak manusia yang aspek biologisnya bahasanya normal dari lingkungan kehidupan manusia, dan keterasingannya bisa disebabkan karena diperlakukan sengaja sebagai eksperimen dan mungkin hidup bukan dalam alam lingkungan manusia. Contoh kasus anak yang terasingkan. Kasus Kemala. Kanak-kanak perempuan India tinggal bersama serigala ditemukan usia 8 tahun. Kedua, ada kasus Jenny. Sejak berusia 20 bulan sampai berusia 13 tahun 9 bulan, Jenny hidup terkucil dalam ruangan yang sangat sempit dan gelap, dalam posisi duduk dan kaki terikat, sehingga menderita autisme atau keterlambatan perkembangan. Yang terakhir, kesimpulan dari gangguan berbahasa. Manusia yang normal, fungsi otak dan alat bicaranya tentu dapat berbahasa dengan baik. Namun, mereka yang memiliki kelainan fungsi otak dan alat bicaranya tentu mempunyai kesulitan dalam berbahasa, baik produktif maupun reseptif. Jadi, kemampuan bahasanya terganggu. Gangguan berbahasa ini secara garis besar dapat dibagi dua. Pertama, gangguan akibat faktor medis, dan kedua, akibat faktor lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan faktor medis adalah gangguan baik akibat kelainan fungsi otak maupun akibat kelainan alat-alat berbicara. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor sosial lingkungan adalah lingkungan kehidupan yang tidak alamiah manusia, seperti tersisih atau terisolasi kehidupan masyarakat manusia yang sewajarnya. Secara medis, menurut Siddhartha 1984, gangguan berbahasa itu dapat dibedakan atas 3 golongan, yaitu gangguan berbicara, gangguan berbahasa, serta gangguan berpikir. Karena gangguan itu masih dapat diatasi kalau penderita itu mempunyai daya dengar yang normal. Bila tidak, tentu menjadi sukar atau sangat sukar. Berbicara merupakan aktivitas motorik yang mengandung modalitas psikis. Oleh karena itu, gangguan berbicara ini dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori. Pertama, gangguan mekanisme berbicara yang berimplikasi pada gangguan organik, dan kedua, gangguan berbicara psikogenik. Sampai sini penjelasan dari kelompok 8. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.